Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnun Narsalikah dari kelas S2D dengan NIM 242111114 dari Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS akhir ilmu ekonomi perbankan dengan tema perkembangan ekonomi dan ekonomi digital. Nah, perkembangan ekonomi dan ekonomi digital terbagi menjadi 6, yaitu sistem ekonomi kapitalis, yang kedua ada sistem ekonomi sosialis, yang ketiga ada sistem ekonomi campuran, dan yang keempat ada sistem ekonomi Islam, dan yang kelima ada perjalanan ekonomi Indonesia terkini, dan yang terakhir adalah perkembangan ekonomi di era digital. Nah, yang kita bahas yaitu yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis itu adalah suatu sistem yang menyerahkan kebebasan kendali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan. Nah, pihak swasta yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, perusahaan, ataupun perorangan. Nah, ciri-ciri ekonomi kapitalis itu adalah yang pertama ada minimnya keterlibatan negara dalam sistem perekonomian. Yang kedua ada ekonomi diatur mekanisme pasar. Yang ketiga ada pengakuan terhadap hak pribadi. Yang keempat ada kepemilikan alat-alat produksi oleh perorangan. Nah, sistem ekonomi kapitalis itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama ada kekurangan, yaitu yang pertama menimbulkan kesenjangan ekonomi. Yang kedua, menimbulkan sikap materialistik karena cenderung ingin keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga, adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Dan selanjutnya adalah kelebihan sistem ekonomi kapitalis, yaitu yang pertama masyarakat memiliki kebebasan untuk berinovasi dalam mengembangkan diri. Yang kedua, persaingan dagang semakin mudah diatasi. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi, semakin cepat distribusi barang lebih efisien, individu yang bekerja keras lebih dihargai. Salah satu contoh ekonomi kapitalis itu adalah nyata dari sistem kapitalis adalah Silicon Valley di Amerika Serikat, mana banyak perusahaan teknologi bersaing untuk menciptakan inovasi baru dan mendapatkan keuntungan maksimal dari produk mereka. Nah, selanjutnya ada sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis merupakan suatu bentuk berlawanan dari sistem ekonomi kapitalis yang dianggap menyebabkan pemerataan kesejahteraan tidak tercapai. Jika pemerintah mempunyai peran yang besar dalam mengatur jalannya perekonomian di sebuah negara, pada sistem sosialis berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyarankan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Nah, ada ciri-ciri sistem ekonomi sosialis, yaitu yang pertama ada kebersamaan lebih diutamakan atau koleksivitas. Yang kedua, peran yang sangat besar dimiliki oleh pemerintah. Pola produksi menentukan sifat manusia. Yang keempat ada tidak diakui hak milik individu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Nah, kelebihannya adalah pemerintah mengendalikan semua kegiatan ekonomi agar mudah melakukan kontrol atau pengawasan. Yang kedua, ada anggota masyarakat tidak memiliki kesenjangan ekonomi yang mencolok. Yang ketiga, ada pembentukan harga pasar di atas barang dan jasa mudah diatur oleh pemerintah. Nah, kekurangannya adalah dapat melemahkan dan mematikan inisiatif koleksi individu. Yang kedua, menjadi praktik monopoli yang membuat masyarakat rugi. Yang ketiga, ada tidak adanya kebebasan masyarakat dalam memiliki sumber-sumber daya yang ada.
Contoh dari sistem ekonomi sosialis adalah salah satu contoh Cubai di mana pemerintah mengatur hampir semua aspek perekonomian untuk memastikan semua warganya mendapatkan akses yang ahli terhadap kebutuhan hidup. Dan selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu adalah perpaduan antara sistem pasar kapitalisme dan sistem terencana sosialisme, di mana pemerintah dan sektor swasta memiliki peran yang saling melengkapi dan mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi di negara. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi campuran itu adalah kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta. Yang kedua, ada transaksi ekonomi terjadi di pasar dan adanya campur tangan oleh pemerintah. Yang ketiga, ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah. Dan yang keempat, ada sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Nah, sistem ekonomi campuran memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Nah, yaitu yang pertama ada perkembangan ekonominya relatif stabil karena peran pemerintah, swasta, dan masyarakat sama besarnya atau sama rata. Yang kedua adanya dorongan dan inovasi untuk menciptakan kegiatan usaha. Yang ketiga adanya mediasi pemerintah bisa dibatasi sindikasi atau gabungan para pengusaha. Yang ketiga ada pihak swasta juga masyarakat. Selanjutnya ada pemerintah lebih berpusat pada keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nah, terpisahnya sektor pemerintah dan swasta. Contoh dari sistem ekonomi campuran tersendiri itu adalah yang terjadi di Indonesia. Contohnya, pemerintah selalu mengolah sektor-sektor strategis seperti energi dan transportasi, tetapi juga memberikan ruang bagi sektor swasta untuk mengembangkan di bidang perdagangan dan industri. Yaitu yang kedua ada di Swedia, yaitu negara Swedia memiliki sistem kesejahteraan yang kuat di mana pemerintah itu menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Tetapi juga mendukung perusahaan-perusahaan swasta itu untuk berprotesi dengan pasar. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam tersendiri itu adalah sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya itu berlandaskan dengan syariat Islam. Nah, contohnya itu seperti yang berpedoman seperti Al-Hadis dan Al-Quran. Nah, hal ini itu meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, terus inovasi, terus bermacam-macam kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya itu sistem ekonomi Islam itu mempunyai prinsip-prinsip. Nah, selanjutnya ada yang pertama ada kebebasan individu, yang kedua hak terhadap harta, yang ketiga ada ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial. Nah, selanjutnya ada prinsip sistem ekonomi Islam terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kebebasan individu. Dalam sistem ekonomi Islam, individu memiliki kebebasan untuk berusaha dan menjalankan aktivitas ekonomi, asalkan tidak melanggar syariat. Kebebasan ini termasuk untuk memilih pekerjaan dan menjalankan bisnis. Yang kedua ada hak terhadap
terhadap harta. Nah, setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta secara sah. Namun, hak ini disertai tanggung jawab untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan Islam, termasuk melaksanakan zakat dan bersedekah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada yang keempat itu ada dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia terkini. Nah, pada tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sering melambat menjadi 5,65%, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31%. Namun, di tengah beda ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Berikut adalah beberapa poin-poin penting untuk memenuhi dinamika ini, yaitu yang pertama ada faktor penyebab melambatnya pertumbuhan. Nah, inflasi global, kenaikan harga, bahkan pokok dan energi secara global berdampak pada daya beli masyarakat dan biaya produksi. Yang kedua, ada pengetahuan kebijakan moneter, upaya sentral untuk mengendalikan inflasi melalui kenaikan suku bangsa dapat memperlambat inflasi dan konsumsi domestik. Nah, yang terakhir ada perkembangan ekonomi di era digital. Memasuki inovasi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri. Untuk mengembangkan ini, usaha mereka, kehadiran industri 4.0 pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Nah, perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara. Salah satunya yaitu ada dampak positifnya pada peningkatan perekonomian negara tersebut. Nah, kesimpulan pada materi kali ini adalah sistem ekonomi kapitalis berfokus pada kepemilikan pribadi dan pasar balas, mendorong inovasi dan pertumbuhan, tetapi seringkali menyebabkan ketimpangannya sosial. Nah, sebaliknya yaitu sistem sebaliknya itu ada sistem ekonomi sosialis, itu menekankan kepemilikan kolektif atau negara untuk mencapai kesejahteraan meskipun dapat mengurangi inisiatif untuk prevensi sistem ekonomi campuran. Nah, itu menggabungkan elemen-elemen kedua sistem tersebut, berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial, namun bisa menimbulkan ketidakpastian dalam kebijakan. Nah, sementara itu sistem ekonomi Islam itu berlandaskan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan tanggung jawab. Namun menghadapi tantangan dalam implementasi serta menyesuaikan dengan ekonomi global.